Hai, aku Andrew. Dan aku Nina. Ini dia Kesehatan Podcast. Podcast santai, tapi bermakna. Untuk kamu yang ingin hidup lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih bahagia. Kita bakal bahas topik-topik penting seputar kesehatan tubuh dan mental dengan cara yang simple tapi berdampak. Yuk, mulai perjalanan sehatmu hari ini. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya sepele tapi kadang ganggu banget ya. Apa tuh? Cegukan. Pernah nggak sih kamu lagi asik-asik ngapain gitu, tiba-tiba hik. Sering banget. Kedengarannya emang lucu ya, hik-hik gitu. Tapi kalau kelamaan, lumayan bikin gak nyaman ya di dada atau perut rasanya. Bener banget. Sebenarnya cegukan itu apa sih yang terjadi di badan kita kok bisa tiba-tiba gitu? Jadi, gampangnya gini. Cegukan itu kan bunyi hik yang kita nggak sengaja keluarin ya. Refleks gitu. Refleks gimana tuh? Nah itu tuh terjadi karena otot diafragma kita. Kamu tahu kan otot besar di bawah paru-paru yang bantu kita napas? Oh iya tahu. Yang misahin dada sama perut itu kan? Betul. Nah, otot itu tiba-tiba aja kayak kejang atau kontraksi mendadak gitu, nggak teratur. Oh, gara-gara dia kontraksi mendadak. Iya, pas dia kontraksi gitu, udara jadi kesedot masuk ke paru-paru cepet banget. Terus, refleks, pita suara kita langsung nutup. Makanya keluar deh bunyi hik yang khas itu. Wah, gitu ya prosesnya. Berarti wajar dong ya? Wajar banget kok. Semua orang pasti pernah ngalamin. Bahkan bayi juga sering banget loh cegukan. Oh iya, bayi juga? Iya. Katanya sih itu malah bagian normal dari tumbuh kembang mereka. Jadi nggak perlu khawatir kalau bayi cegukan. Oke. Biasanya kan cegukan cuma sebentar ya. Paling berapa detik atau menit gitu udah hilang. Benar. Tapi emang ada juga kasus yang cegukannya lama. Bisa lebih dari 2 hari malah. Waduh, 2 hari? Lama juga ya? Iya, itu yang perlu diperhatiin lebih lanjut nanti. Nah, ngomongin penyebab nih. Kenapa sih kita bisa cegukan? Kalau yang sebentar-sebentar gitu biasanya gara-gara apa? Kalau yang cuma sebentar mah pemicunya biasanya hal-hal sepele sehari-hari aja. Yang sering kita lakuin tanpa sadar mungkin. Contohnya? Kayak makan kebanyakan atau kecepatan gitu ya? Iya, betul. Atau makan makanan yang terlalu panas atau pedes banget. Minuman soda atau alkohol juga sering dibilang jadi penyebab kan ya? Bener banget, itu juga bisa memicu. Terus, nelan udara, misalnya pas kita ngunyah permen karet atau makan sambil membrol. Masuk akal sih. Aku juga kadang kalau lagi gugut atau terlalu excited gitu, suka tiba-tiba cegukan sendiri. Kamu gitu juga nggak? Sama, aku juga gitu kadang. Perubahan suhu yang tiba-tiba, misalnya dari panas ke dingin banget, atau pas lagi stres, itu juga bisa jadi pemicu. Oke, itu kalau yang sebentar ya. Nah, tadi kan disebut ada yang cegukannya lama, lebih dari 2 hari. Iya, yang lebih dari 48 jam itu. Nah, ini nih yang mungkin kita kurang ngeh ya. Kalau cegukan yang kayak gini, bisa jadi itu tanda ada kondisi lain yang lebih serius di baliknya. Hah? Serius? Kondisi lain gimana maksudnya? Ya, bisa macam-macam sih kemungkinannya. Kadang ada hubungan sama masalah pencernaan, kayak di lambung atau usus. Oh. Bisa juga gangguan metabolik, contohnya diabetes, atau masalah ginjal. Atau bisa juga ada gangguan di sistem saraf atau otak. Wah, banyak ya. Belum selesai, bisa juga masalah di area dada, kayak paru-paru atau jantung. Atau bahkan kondisi mental kayak cemas berlebihan atau stres kronis gitu. Efek samping obat tertentu juga kadang bisa jadi penyebab. Agak khawatir dan mikir buat periksa ke dokter. Gampangnya gini deh, kalau cegukan kamu udah berlangsung terus-menerus lebih dari 2 hari, alias 48 jam. Oke, 48 jam. Atau kalaupun nggak terus-terusan selama itu, tapi sering banget kambuh sampai ganggu aktivitas kamu. Misalnya jadi susah makan, susah tidur, atau sampai agak sesak napas. Nah, itu udah saatnya buat konsultasi ke dokter. Itu udah jadi kayak lampu kuning gitu ya? Betul. Selain durasi dan frekuensi, ada lagi nggak gejala penyerta yang perlu kita waspadai banget? Ada banget. Ini penting nih dicatat ya. Kalau cegukannya dibarengi gejala lain yang parah. Gejala parah kayak gimana? Misalnya, sakit perut yang hebat banget, terus demam tinggi, muntah-muntah, sesak napas yang beneran bikin susah napas, batuk darah. Astaga! Atau sakit kepala hebat, badan rasanya lemes banget, sampai ada bagian tubuh yang mati rasa, atau kamu jadi kayak kehilangan keseimbangan. Nah, kalau ada gejala-gejala ini bareng cegukan, jangan ditunda lagi. Harus gimana tuh? Harus segera cari pertolongan medis. Mungkin langsung ke IGD aja biar cepat ditangani. Oke.
Ini penting banget ya buat diingat, jangan sampai disepelekan. Sip. Nah, sekarang balik ke cegukan yang biasa nih, yang untungnya nggak bahaya. Ada trik nggak sih buat ngatasinnya, selain pasrah nunggu reda sendiri? Ya, ada beberapa cara rumahan yang populer dan katanya sih bisa dicoba. Mungkin cocok-cocokan juga ya. Apa aja tuh? Aku biasanya coba tahan napas. Nah, itu salah satunya. Tahan napas sebentar. Atau coba tarik napas dalam-dalam, terus hembuskan pelan-pelan. Oke. Terus? Ada juga yang bilang coba kumur pakai air es. Atau minum air dingin, bisa cepet-cepet nelennya. Atau malah minumnya pelan-pelan banget. Air dingin ya. Air anget gimana? Ada juga yang nyaranin minum air anget dicampur sedikit madu. Terus pernah dengar nggak yang napas pakai kantong kertas? Oh pernah, tapi katanya mesti hati-hati ya kalau coba itu. Iya, harus hati-hati. Cara lain, makan gula pasir 1 sendok teh langsung, atau isap potongan lemon, atau kunyah jahe segar sedikit. Wah, banyak juga ya caranya. Aku sih biasanya tim tahan napas atau minum air dingin pelan-pelan itu. Kadang berhasil, kadang ya tetep aja hik-hik, haha. Kamu punya cara andalan? Aku mirip sih, biasanya coba minum air dingin pelan-pelan, tapi ya gitu, kadang berhasil, kadang enggak. Kayaknya emang cocok-cocokan tiap orang ya. Bener juga. Nah, kalau cara-cara rumahan ini udah dicoba semua, tapi cegukannya bandel banget nggak hilang-hilang, gimana? Nah, kalau udah itu baru deh dokter mungkin akan kasih penanganan medis. Oh ya, diobatin gitu? Iya, dokter mungkin akan kasih obat resep, misalnya obat yang bisa bantu menenangkan atau merelaksasikan otot diafragma itu. Ada juga kadang suntikan kalau perlu. Oke. Tapi yang paling penting, kalau ternyata cegukan lamanya itu disebabkan oleh penyakit lain, ya penyakit penyebabnya itu yang harus diobati sampai tuntas. Nanti cegukannya biasanya ikut membaik. Jadi ngobatin akar masalahnya ya. Masuk akal. Betul. Terus kalau misalnya cegukan yang lama ini dibiarin aja, nggak diatasi, emangnya bisa ada komplikasi gitu? Kalau udah berlarut-larut, ya bisa banget bikin masalah lain. Bayangin aja cegukan terus-terusan, pasti badan jadi gampang capek kan? Iya sih, kebayang. Tidur jadi keganggu, susah makan dan minum, lama-lama bisa dehidrasi atau kurang gizi. Berat badan juga bisa turun. Wah, kasihan juga ya kalau sampai begitu. Iya, katanya juga kalau orang habis operasi, terus cegukan terus, itu bisa ganggu proses penyembuhan lukanya, bisa juga memicu asam lambung naik atau GERD. Jadi emang nggak bisa dianggap remeh kalau udah persisten gitu. Oke. Jadi emang penting buat ditangani ya kalau udah lama. Banget. Terakhir nih, ada cara nggak sih buat mencegah biar kita nggak gampang kena cegukan? Atau emang ini nggak bisa dicegah? Kalau mencegah 100% kayaknya susah ya. Namanya juga refleks, kadang datangnya nggak diundang, hehe. Iya juga sih. Tapi, kita bisa coba kurangi risiko pemicu-pemicu yang tadi udah kita bahas. Misalnya, coba deh biasain makan dan minum lebih pelan, jangan terlalu kenyang banget sampai begah gitu. Oke, makan lebih mindful ya. Betul. Terus, kurangi minuman bersoda atau alkohol kalau kamu ngerasa itu sering jadi biang keladi cegukanmu. Hindari perubahan suhu yang terlalu drastis kalau memungkinkan. Mengelola stres juga penting berarti ya. Kan tadi dibilang bisa jadi pemicu juga. Nah, itu dia. Belajar kelola stres dan emosi itu penting banget. Nggak cuma buat cegukan sih, buat kesehatan keseluruhan juga. Bener banget. Intinya sih coba lebih sadar sama kebiasaan makan, minum, dan kondisi emosi kita kali ya. Walaupun ya, si Hik ini emang suka iseng datang tiba-tiba aja kadang. Iya, bener. Si tamu tak diundang. Itu dia obrolan kita hari ini. Semoga ada satu hal kecil yang bisa kamu bawa pulang untuk hidup yang lebih sehat dan tenang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sadar, tetap sayang diri sendiri.